Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalali wasika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat perubahan yang hadir pada hari ini di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, tempat berdirinya Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebuah kesultanan Melayu Islam yang besar dan menjadi cahaya di Sumatera. Oleh karena itu, pesan ini tentu tidak dihadirkan bagi putra-putra Sumatera yang hadir pada hari ini dalam sebuah konsolidasi panitia persiapan pendirian Partai Perubahan se-Sumatera, melainkan pesan ini juga adalah bagi sahabat-sahabat perubahan di Indonesia. Oleh karena itu, kalau orasi ini diberi tema, maka ini adalah pesan politik Sumatera untuk Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, Indonesia ini tidak didirikan untuk dibangun satu hari sebagai sebuah kerajaan modern bernama dinasti. Kalau itu yang kemudian hadir pada hari ini, maka inilah kekeliruan yang harus diluruskan. Kita sudah mencoba untuk menjaga kembali proses bernegara kita saat reformasi digulirkan 98 dan lalu kemudian hingga kurang lebih 25 tahun ya. Ini perjalanannya kemudian menunjukkan hal-hal yang sebaliknya. Maka saat Pilpres 2024 yang kita ikuti, sebenarnya kita sedang mendapatkan sebuah harapan perubahan untuk mengembalikan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia itu melalui sosok tokoh perubahan Anies Rashid Baswedan. Sahabat-sahabat perubahan, tentu ini bukan hal yang baru kita pahami saat 2024, melainkan proses yang sudah sama-sama kita baca tentang persoalan-persoalan yang tentu menjadi aspirasi masyarakat untuk berubah. Hal yang sederhana adalah bagaimana kemudian harga-harga sembako itu yang dulu terjangkau, saat ini justru tidak. Kita boleh ambil contoh sembako itu adalah beras. Bagaimana kisah negeri yang pernah bersuasembada beras dengan harga beras yang murah, lalu kemudian di era yang sekarang sedang memimpin ini, bukan hanya mahal, melainkan kita juga impor. Ini tentu satu hal yang kita harus rubah. Lalu selain beras juga adalah gula. Gula itu disebut harga eceran tertingginya 12.500. Coba tanya kepada ibu-ibu, kepada siapa saja yang membeli gula pada hari ini, itu harga gula di angka 15.000 bahkan 17.000, 18.000. Belum lagi di saat-saat Ramadan tiba. Bukan hanya harganya yang mahal, barangnya pun hilang. Tentu ini sesuatu yang harus dirubah. Pendidikan kita memang ada wajib belajar 9 tahun gratis. Tetapi persoalannya adalah, apakah ini sampai ke Indonesia Timur? Apakah ini sampai ke pelosok desa? Apakah kemudian saat dia sampai berkualitas? Maka ini adalah catatan perubahan penting yang sebelum Pilpres 2024 kita harapkan untuk berubah. Kita memang punya BPJS, tetapi berapa jam saat orang harus mengantuk? Pak Anies pernah menyampaikan, pendidikan, kesehatan itu boleh murah, boleh gratis, tetapi cepat juga penting, terutama di bidang kesehatan. Orang kalau gratis tapi nunggunya lama, bisa-bisa mereka kelewat. Sahabat-sahabat perubahan, banyak hal lain tentang perubahan yang ditunggu oleh masyarakat dan menjadi aspirasi yang saat itu hadir pada proses Pilpres 2024. Dan saat itu kita merindukan bagaimana perubahan itu
menjadi keinginan lebih dari 50% masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat perubahan, pada akhirnya kita harus mendengarkan sebuah kisah yang tidak menyenangkan. Saat banyak hal yang kita lihat, sebuah tontonan yang tidak memberikan pesan keteladanan. Sebutlah misalnya berbagai kecurangan yang kemudian muncul, berbagai hal yang kemudian tidak elok dipertontonkan, dan harapan kita kepada Mahkamah Konstitusi harus kandas tanggal 22 April saat itu. Sahabat-sahabat perubahan, kita sebenarnya terbiasa untuk berkompetisi menang dan kalah, tetapi kita tidak bisa terbiasa dalam sebuah kecurangan. Maka kita juga bisa memahami saat kemudian konstitusi itu memutuskan bahwa perubahan harus tertunda, diagendakan untuk berproses menjadi sebuah harapan yang terrealisasi bagi masyarakat. Tetapi yang kita lihat tontonan pada saat itu adalah bagaimana para pengusung perubahan, partai-partai yang diharapkan tetap konsisten untuk mengusung perubahan, itu kemudian balik kanan. Para calon perubah itu menjadi pihak yang membersamai mereka yang akan dirubah. Inilah yang kemudian kenapa hari ini kita hadir. Inilah yang menjelaskan kenapa para relawan yang 1000-an orang itu berkumpul pada tanggal 27 April, yang kemudian memberikan pesan pentingnya perubahan. Perubahan yang diharapkan saat itu tidak lagi apa yang ingin dirubah, tetapi bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka akan melakukan perubahan. Maka tanggal 27 April menjadi momentum penting. Itulah hari di mana inisiasi untuk bagaimana melakukan perubahan secara real, ya, dengan aksi nyata. Maka kita semua sudah diperdengarkan bagaimana pada tanggal 27 April itu lahir rekomendasi Partai Perubahan, Ormas Perubahan, Yayasan Perubahan, Koperasi Perubahan, dan Pusat Kepemimpinan Perubahan di daerah. Sahabat-sahabat sekalian, biasanya kalau orang berkumpul dia merekomendasikan kepada siapa yang mereka sebut dengan pemimpin atau pemerintah. Tetapi pada hari itu masyarakat tidak lagi merekomendasikan untuk itu karena krisis kepercayaan, karena hilangnya harapan untuk diserahkan kepada siapa yang akan memimpin saat itu. Maka masyarakat kemudian merekomendasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari para aktivis perubahan, dia menyampaikan pesan agar perubahan itu bisa terkonsolidasikan dalam sebuah wadah yang dibenarkan oleh konstitusi. Kenapa Partai Perubahan itu dihadirkan? Sahabat-sahabat masyarakat semua dimanapun adanya, hari ini Indonesia itu menganut negara partai. Negara partai itu adalah negara di mana partai itu menentukan arah pemerintahan, arah kebijakan, arah apa masa depan yang akan dibangun di negeri ini. Partai yang menang dia membentuk kabinet, membentuk kementerian, dan kementerian melahirkan kebijakan-kebijakan. Inilah realita tentang Indonesia hari ini. Masa depan Indonesia secara syariat tidak lagi ditentukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam masyarakat, tetapi ditentukan oleh segelintir orang yang menguasai partai politik. Ini adalah realita yang harus kita sadari. Ayo bangun dari tidur kita, ayo lari dari diam kita. Ini realitanya seperti itu. Dan kalau kita tunjukkan lagi lebih detail, partai-partai ini seakan-akan sudah jadi milik keluarga. Inilah yang kemudian kita prihatin, karena demokrasi yang kita sepakati itu justru menjadi dinastikrasi. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan dinastikrasi itu dari keluarga, oleh keluarga, untuk keluarga. Apa bedanya dengan negara kerajaan? Apakah Indonesia dihadirkan untuk jadi negara kerajaan? Apakah para pendiri Indonesia, founding fathers kita, Soekarno, Hatta, dan yang lainnya memproklamasikan untuk Indonesia jadi kerajaan, untuk sebuah dinasti? Jawabannya jelas tidak. Kita menolak untuk itu. Kita harus kembalikan cita-cita kemerdekaan kita itu, bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, negara milik rakyat, bukan milik segelintir orang,
bukan milik segelintir keluarga. Kita harus kembalikan cita-cita ini. Karena saat kemudian ini menjadi negara yang diatur oleh oligarki, oleh segelintir orang, maka yang dihadirkan adalah kebijakan yang menurut keluarga itu benar. Dan kita akan tahu hasilnya. Berapa hutang kita hari ini? Dalam catatan Kementerian Keuangan, kita hutang kurang lebih 8.200 triliun. Berapa APBN kita? APBN kita itu kurang lebih 4.000 triliun. Siapa yang bisa mencegah pemimpin rezim untuk berhutang? Peningkatan hutang kepada Cina itu begitu melesat. Melesatnya 1.500 triliunan. Membangun ini itu bagus, tetapi tidak memperhitungkan ini itu juga tidak bagus. Setelah berkuasa meninggalkan hutang, kita harus membayar dengan pajak. Itu makanya muncul penolakan terhadap tapera. Ini yang akan muncul lagi adalah asuransi wajib untuk mobil dan motor dan lain sebagainya. Ini kan logika orang berhutang. Saat dia jatuh tempo, apa aja dicari-cari. Silakan cari-cari sejauh tidak menindas rakyat, tidak menekan melalui pajak. Ini tentu pengelolaan yang harus dirubah saat oligarki itu berkuasa. Maka yang dipikirkan adalah bagaimana dia untung, bukan bagaimana rakyat untung. Contoh, orang Indonesia itu minum teh, minum kopi pakai gula. Dan gula, kalau dalam catatan urutan sembako, dia kedua yang terpenting setelah beras. Sudah, kenapa harga gula mahal? Karena kurang lebih kebutuhan gula di Indonesia itu sekitar 6 juta ton. Produksi kita itu kurang lebih 2,5 juta ton. 3,5 juta tonnya adalah impor. Pertanyaannya, siapa yang impor? Siapa itu? Jangan kita lihat formalnya, tetapi siapa di belakangnya. Lalu kuota impor itu diserahkan kepada siapa? Dibancak oleh siapa? Kenapa gerakan perubahan ini selain partai politik dia merekomendasikan hadirnya koperasi perubahan? Karena kita akan mengembalikan kembali sokok guru perekonomian rakyat, yaitu koperasi. Kita akan mendudukkan kembali pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita. Itu bukan pajangan koperasi. Pasal 33 itu tidak menyebut PT itu sebagai sokok guru, tapi koperasi. Kenapa koperasi penting? Sebab kita berharap berbagai kuota impor berkaitan dengan sembako diserahkan kepada koperasi. Ini salah satu agenda perjuangan penting di Partai Perubahan. Kita tentu berharap kalau diserahkan kepada koperasi, badan usaha milik rakyat, maka rakyat yang akan dengan bijak berapa mereka harus mengambil keuntungan, dan dia membuat mata rantai yang lebih pendek. Kalau tidak demikian, maka yang membancak keuntungan itu membuat harga di masyarakat semakin membengkak. Yang untung siapa? Yang buntung siapa? Rakyat pasti buntung. Bagaimana rakyat buntung? UMR rakyat itu kecil. Ada yang hanya di bawah 3 juta per bulan. Dan itu rata-rata di Indonesia. Kalau harga gula 15.000, yang harusnya mereka itu uang 100.000, yang tadinya mungkin dapat harusnya 10 kilo, dia bisa hanya dapat 5 kilo karena harganya jadi 20.000. Maka apa yang dikonsumsi oleh rakyat makin berkurang. Beras misalnya harusnya tidak boleh lebih dari 10.000. Sekarang beras medium itu kurang lebih 12 ribuan. Mungkin di sini ada yang lebih. Belum lagi ukurannya bukan kilogram tapi liter. Yang harusnya dia masuk karbohidrat untuk dia kuat bekerja, harusnya dia dapat lebih, jadi berkurang karena harga-harganya jadi naik. Belum lagi biaya pendidikan, belum lagi biaya kontrakan, belum lagi dan lagi. Uang yang dihasilkan per bulan oleh rakyat itu habis untuk bayar-bayar itu. Bagaimana mereka akan sehat? Bagaimana mereka akan sejahtera? Coba pikirkan yang ini. Perubahan memikirkan kembali itu. Dan Partai Perubahan mengembalikan yang semrawut sekarang menjadi apa yang kita harapkan. Oleh karena itu dalam Partai Perubahan, pendirinya adalah rakyat, bukan segelintir orang, juga bukan Pak Anies. Karena tidak kita ingin bangun dinasti Anies Baswedan, tidak. Kita akan bangun ini milik rakyat. Mereka yang sudah mendaftarkan menjadi pendiri partai ini sudah lebih dari 500 orang. Dan mereka tidak saling kenal, tapi mereka terikat dalam agenda perubahan. Oleh karena itu, partai ini juga membuat ADART-nya bukan ditentukan oleh segelintir orang,
Panitia nasional itu hanya membuat draft. Lalu draft ini akan dibicarakan oleh para ahli, lalu kemudian dibuat public hearing, diminta pendapat publik. Ini partai rakyat, maka aturan main dalam partai ini kita serahkan kepada rakyat untuk memberikan masukan. Lalu partai ini juga bukan kebijakan ditentukan oleh para elit. Apa itu perubahan? Tentukanlah oleh semua. Maka dalam pertemuannya melalui Zoom sebelumnya, kami sudah meminta kepada seluruh daerah untuk sampaikan poin-poin perubahan itu apa. Kita akan buat namanya garis-garis besar haluan perubahan. Itulah yang akan mengikat kita. Bukan arahan Pak Robi, bukan arahan Pak Anies, atau siapapun yang nanti akan jadi ketua partai. Yang mengarahkan adalah kita semua. Maka siapa yang menyeleweng adalah orang yang menyeleweng dari garis-garis besar haluan perubahan itu. Haluan perubahan yang ditetapkan oleh masyarakat. Sahabat-sahabat perubahan, masyarakat dimanapun adanya, ayo buka matanya, ayo pasang telinganya, ayo hidupkan hatinya. Indonesia ini tidak akan berubah oleh orang-orang yang diam. Maka jangan diam. Semua harus jadi tokoh perubahan. Tokoh perubahan tidak boleh di satu orang, tidak boleh juga di ketua panitia nasional provinsi. Tapi semua yang hadir, semua yang mendengarkan ini harus jadi tokoh perubahan. Ambil sikap untuk memimpin. Ayo menjadi pemimpin semuanya. Kalau 1-2 orang bisa dipatahkan, tapi kalau jutaan orang tidak mudah untuk dipatah. Pemilih Pak Anies ini ada 40 juta orang berdasarkan hitungan KPU. Anggaplah itu benar, meskipun saya merasa itu tidak benar. Kalau 40 juta orang ini semuanya menjadi para pemimpin perubahan, selesai. Perubahan bisa kita lakukan. Artinya kurang lebih 25% orang Indonesia itu akan merubah yang sisa. Sumatera ini pemilihnya, total pemilihnya itu 43 juta. Kurang lebih sekitar 21% dari total pemilih, bukan total penduduk. Pemilih kita itu 204 juta. Jadi kita di Sumatera ini 21% suara pemilih tahun 2004 pemilu itu ditentukan oleh Sumatera, dan yang kurang lebih 4,7-nya ya, atau sekitar 11% itu ada di Pekanbaru atau ada di Riau. Jadi Riau itu penting, Sumatera itu penting. Maka malam ini sampaikan pesan politik Sumatera untuk Indonesia, sampaikan pesan politik Pekanbaru untuk Riau, sampaikan pesan politik Riau untuk Sumatera, sampaikan pesan politik Sumatera untuk Indonesia. Kita semua adalah orang-orang yang beragama. Dalam agama Islam itu dijelaskan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Bahkan kehadiran Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya hari ini juga bukan sesuatu yang tidak direncanakan. Bahkan daun jatuh pun direncanakan, apalagi sampainya kita di forum ini. Maka benar tadi kata Pak Bram Surya, ini menjadi momentum penting. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan pesan perubahan ke seluruh pelosok Indonesia. Jangan berhenti di ruangan ini. Sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat perubahan, saya mengapresiasi kepada seluruh sahabat-sahabat perubahan di Provinsi Riau. Saya ingat saya hanya memberitahu 2 hari yang lalu untuk bisa hadir di sini. Saya mengambil momentum tugas saya di Pekanbaru. Jadi acara ini itu tidak direncanakan 2 bulan lalu, tetapi hanya 2 hari yang lalu. Itu artinya sahabat-sahabat perubahan di Provinsi Riau ini luar biasa. Tepuk tangan. Kalau 2 hari saja itu bisa menggelar konsolidasi se-Sumatera, apalagi 2 bulan itu konsolidasi se-Indonesia. Dan kalau para leluhur Kesultanan Siak ya, mengetahui warganya seperti ini, insya Allah mereka akan bangga. Dan kalau orang-orang Indonesia juga seperti ini, bekerja 2 hari untuk sebuah kerja besar, maka para pendiri bangsa ini akan kagum kepada kita semua. Sahabat-sahabat perubahan, kita tidak akan bisa merubah kalau kita tidak punya karakter perubahan. Maka
Ingatlah simbol perubahan yang ada di belakang saya. Simbol ini terinspirasi oleh sikap tangan Pak Anies saat menutup Pilpres. Wakanda no more, Indonesia forever. Bagi kami, ini adalah dua jalur penting dalam perubahan. Pastikan orang-orang yang akan merubah bukan objek perubahan, maka dianya harus mampu membawa nilai-nilai perubahan. Salah satu pesan yang penting adalah pastikan bahwa kita itu bersikap jujur, punya integritas untuk mengakui mana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan yang benar disalahkan, jangan yang bagus diburukkan. Itu nggak fair, nggak sehat. Maka akui kalau masyarakat itu baik, sampaikan baik. Jangan karena dia bukan bagian dari kita lalu kita katakan buruk. Kalau ada kadar-kadar perubahan yang begitu, itu artinya dia yang harus dirubah. Bagaimana sebuah sapu itu bisa membersihkan halaman yang kotor kalau sapunya kotor? Maka ini perubahan terpenting yang harus dilakukan. Yang 40 juta orang pendukung Pak Anies ini harus punya karakter perubahan yang baik. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu. Kita tidak suka dengan dinasti politik, dari keluarga oleh keluarga untuk keluarga. Maka jangan ulang itu. Jangan punya pikiran itu. Kasihan rakyat. Pak Anies selalu mengingatkan tentang orang dalam. Kalau kitanya masih suka dengan orang dalam, rubah itu. Jadi jalur pertama yang terpenting dalam perubahan adalah memastikan kita menjadi kader-kader perubahan. Baru jalur yang kedua, kita rubah yang harus dirubah, sesuatu yang ada di luar kita. Jadi hilangkan sikap-sikap buruk. Sahabat-sahabat perubahan, hari ini tuh kita punya momentum. Dan momentum itu jarang diberikan dua kali dalam waktu dekat. Dia perlu waktu lagi. Maka orang-orang yang mampu melihat momentum ini, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa untuk menjadikan momentum ini sebagai sesuatu yang mampu mewujudkan aspirasi rakyat. Kita tidak boleh abai. Ilmu itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada seseorang. Kemampuan kita melihat momentum, membersamai momentum, menggerakkan momentum menjadi kenyataan, itu adalah anugerah terbesar bagi orang yang mampu melakukannya. Maka menjadilah bagian dari itu. Maka siapapun yang kemudian melihat ini, kalau dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dia mampu melihat bahwa perubahan ini adalah amanah rakyat hari ini, lalu kemudian dia menjadi bagian dari perubahan itu, maka insya Allah bukan hanya dirinya yang akan menjadi bagian dari penerima anugerah, tetapi juga rakyat Indonesia dan apa yang bisa dibangun Indonesia di dunia, itu menjadi bagian dari anugerah yang kita akan hadirkan. Sahabat-sahabat perubahan, oleh karena itu karakter perubahan diingatkan melalui simbol perubahan. Simbol perubahan ini bukan milik hanya partai perubahan, bukan hanya milik kaum perubahan, tetapi milik rakyat Indonesia yang mau berubah. Jadi jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri, jangan merasa bahwa hanya dengan kita bisa mampu melakukan perubahan. Maka rangkullah, rangkul, beritahu masyarakat, rangkul mereka. Kepada para ulama kami memohon dukungannya untuk perubahan. Kepada para pengusaha kami juga memohon kekuatan Bapak Ibu semua yang memiliki kekuatan harta. Kami juga memohon kita harus investasi untuk masa depan anak cucu kita. Kepada para teknokrat kita juga memohon dukungannya, bahwa yang ingin kita hadirkan bukan peradaban masa lalu, tetapi peradaban masa depan. Dan kepada siapapun para kaum profesional, kepada ibu-ibu, kepada emak-emak, kepada kaum milenial, perubahan ini tidak bisa hadir dengan satu kelompok saja yang dominan. Perubahan ini harus hadir oleh semua kelompok. Maka siapapun yang mendengarkan ini, jangan eksklusif, rangkul semua. Bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim, pada tanggal 6 Mei
itu para inisiator perubahan dari seluruh provinsi dan luar negeri, itu menetapkan 3 hal penting. Yang pertama, kita akan melanjutkan proses perubahan ini melalui wadah ya, yang kita sebut dengan Partai Perubahan ya, dengan mengharap Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai ketua umumnya, dan kita akan mencalonkan beliau sebagai calon presidennya. Yang kedua, pada tanggal 6 Mei 2024 itu juga, itu kita bersepakat bahwa gerakan ini, partai ini, itu adalah bersifat terbuka. Kita tidak membeda-bedakan. Kita akan menghormati semua warga Indonesia dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan manapun. Saudara kita yang di Aceh adalah sama, juga yang di Papua sama, di Maluku sama, di NTT sama, di Bali yang Hindu sama, di Kalimantan sama, di Sulawesi sama, di Sumatera apalagi, dan di Jawa juga sama. Kita disatukan oleh ikatan Indonesia kita. Kita disatukan oleh ikatan bahwa kita ingin berubah. Inilah gerakan perubahan yang mudah-mudahan ini menandai lahirnya sebuah era baru, dari era reformasi menjadi era perubahan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho kepada kita, Allah ridho kepada Indonesia, dan ini menjadi cikal bakal Indonesia memimpin dunia ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.